Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Ahmad Firdaus Ramadhani, Aditya Fitra Wiratama, Farda Khairunisa, Ingrid Firda Hardianti, dan Sri Tamardevi. Pada jurnal kali ini, kami mengambil judul tentang analisis penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Universitas Cendekia Abditama. Adapun latar belakang dari jurnal ini itu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek di masa kini telah membawa banyak manfaat terhadap kemajuan peradaban manusia. Segala bentuk pekerjaan sebelumnya cukup besar dalam menuntut kemampuan fisik, dan pada masa kini sebagian pekerjaan sudah bisa diambil alih oleh perangkat mesin yang otomatis dan juga canggih. Kemajuan teknologi tersebut telah memberikan banyak kemudahan serta kenyamanan bagi kehidupan manusia. Perkembangan iptek yang sangat pesat juga dirasakan pada bidang ekonomi. Perkembangan tersebut dirasakan pada kegiatan finansial yang menjadi lebih mudah dan instan sehingga dapat menghemat waktu serta tenaga. Pengaruh besar yang diberikan oleh teknologi informasi pada kehidupan manusia di setiap bidangnya dapat meningkatkan efektivitas, juga efisiensi terhadap perusahaan, seperti pada bidang perindustrian, pendidikan, komersil, dan lainnya, yang diterapkan teknologi informasi di dalamnya. Salah satu teknologi yang banyak dikenal ialah barcode. Dalam industri dunia, barcode sudah sangat lazim digunakan dengan tujuan untuk mempermudah para pelaku pada bidang industri dalam mengatur inventory yang mereka miliki, karena barcode juga dapat menyimpan data-data secara spesifik. Sini QRIS merupakan sistem pembayaran yang berbasis Shared Delivery Channel yang digunakan untuk menstandarisasikan transaksi pembayaran yang menggunakan QR Code. Sistem ini dibuat oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI guna mendukung interkoneksi serta interoperabilitas antar penyelenggara, instrumen, dan juga antar negara, sehingga bersifat terbuka. Perkembangan tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia karena pertumbuhan para pengguna ponsel pintar di Indonesia semakin meningkat. Perkembangan teknologi pada arus modernisasi masa kini, perilaku konsumtif bukanlah hal yang asing lagi bagi remaja, khususnya mahasiswa. Dalam hal tersebut, keinginan mahasiswa untuk membelanjakan uangnya guna memenuhi kebutuhan pribadi ataupun kepuasan semata yang tinggi dan berlebihan. Aktivitas konsumsi sendiri merupakan aktivitas yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumtif yang tinggi, seperti gaya hidup yang hedonis, faktor budaya, sosial, dan lainnya. Pengaruh perilaku konsumtif yang tinggi pada mahasiswa juga dapat terjadi akibat pengaruh dari kelompok yang dimana mahasiswa itu tinggal atau bisa disebut dengan istilah konformitas. Menurut Rosanti dan Nasution, tanda-tanda perilaku konsumtif dapat ditimbulkan jika kita mulai sering tertarik mengikuti gaya kehidupan atau membeli barang-barang tertentu demi menjaga image. Ditambah lagi, situs atau aplikasi online hampir setiap harinya menawarkan berbagai macam promo yang menggiurkan konsumennya, seperti flash sale, promo baru, promo saat tanggal cantik kayak 11 sampai 12 itu di marketplace Shopee dan lain sebagainya. Promo-promo inilah yang terkadang membuat kita tidak bisa menahan diri untuk membelinya, padahal kalau dipikir balik, barang promo tersebut bukanlah kebutuhan yang kita butuhkan saat ini. Peningkatan penggunaan transaksi digital di Indonesia tercermin dari pertumbuhan aktivitas belanja online sebesar 30% selama masa new normal. Peningkatan yang sama juga terjadi pada layanan ojek online sebesar 28%. Hal tersebut pada akhirnya mendorong terjadi peningkatan transaksi digital sebesar 37%. Pada umumnya, transaksi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga kesehatan. Pada tahun 2019, menjadi tonggak lonjakan transaksi uang elektronik karena berhasil menembus angka 100 triliun setelah
Setelah sejak tahun 2013, nilai transaksinya tidak pernah menembus 50 triliun. Bahkan pada 2013, nilainya hanya mencapai 2,9 triliun saja. Dan perkembangannya cenderung tidak bagus hingga tahun 2016. Baru-baru pada tahun 2017, nilai transaksi uang elektronik berhasil menembus 2 digit, yaitu 12,37 triliun. Dari data di atas, kita bisa mengambil sebuah opini bahwa terjadi peningkatan nominal transaksi belanja menggunakan e-wallet, walaupun peningkatannya dilihat dari perbandingan nominal transaksi dari kuartal 1, yaitu 46 juta sekian, kuartal 2, 47 juta sekian, kuartal 3, 51 juta sekian, dan kuartal 4, 60 juta sekian. Maka dari itu, peneliti ingin mengkaji peningkatan penggunaan transaksi e-wallet selama masa pandemi COVID-19. Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis dengan judul Analisis Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Universitas Cendekia Abdi Tama. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah penggunaan QRIS berpengaruh langsung terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Universitas Cendekia Abdi Tama. Baik, selanjutnya yaitu beberapa landasan teori. Yang pertama ada pengertian QRIS, lalu ada ketentuannya, dan juga yang selanjutnya itu model dan perilaku konsumtifnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin 1 dan 2, yaitu tentang QRIS-nya. Yang pertama pengertian QRIS, yaitu QRIS ini atau singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard, atau biasanya dibacanya QRIS ya, dari BI. Bacanya QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR code dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP menggunakan QR code. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan BI agar proses transaksi QR code lebih mudah, cepat, terjaga keamanannya. Semua PJSP yang menggunakan QR sekarang ini wajib menerapkan QRIS ini. Standar QRIS adalah standar QR code pembayaran yang ditentukan oleh BI untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia. QRIS merupakan bagian transformasi digital pada sistem pembayaran, yaitu atau digitalisasi ya dari sistem perkembangan di Indonesia. Lalu munculnya QRIS ini memberi kemudahan dalam bertransaksi secara digital. QRIS juga salah satu dampak COVID juga menyebabkan adanya QRIS. Nah, karena dengan adanya QRIS, pelanggan tidak perlu bersentuhan atau mengeluarkan uang tunai sehingga meminimalisir paparan virus COVID-19 karena hanya dengan menggunakan scan QRIS. Lalu poin kedua yaitu ketentuan QRIS. QRIS diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur atau PADG nomor 21/18/PADG/2019 tentang implementasi standar pembayaran memiliki fungsi utama, yaitu menampilkan identitas salah satu pihak dalam pembuatan transaksi pembayaran, dan QRIS wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran di Indonesia yang ada QR code-nya. Transaksi QRIS menggunakan sumber dana berupa simpanan atau instrumen pembayaran berupa kartu debit, kartu kredit, atau uang elektronik yang biasanya kita pakai, Dana, OVO, Pay, lalu yang menggunakan media penyimpanan server based atau bank. Dan bank juga ada QRIS-nya sekarang seperti Bank BSI dengan BSI Mobile-nya, BCA, Mandiri dengan Blue. Nah, sekarang di sini pihak dalam pembuatan transaksi terdiri dari yang pertama penyelenggara jasa sistem pembayaran itu sendiri, yang kedua lembaga switching, yang ketiga merchant agregator dan pengelola NMR. Lalu nominal transaksi QRIS dibatasi paling banyak 10 juta dalam peraturan terbaru. Nah, di sini model pembayaran QRIS ada dua, yaitu merchant presented model dan customer presented model. Bedanya yaitu merchant atau MPM ini
cukup memajang stiker yang seperti pada UMKM itu. Lalu MPM dinamis seperti bisnis gede ya, PP gitu, yang digunakan untuk itu. Lalu ada juga CPM, itu pelanggan cukup menunjukkan kris yang ditampilkan dari aplikasi pembayaran pelanggan untuk di-scan oleh merchant. Ini biasanya dipakai seperti di mall ya. Di mall itu seperti ada yang mesin edisi mengeluarkan printan sebuah QR code langsung dengan beserta nominal yang harus dibayarkan menggunakan QR code. Lalu ada juga MDR, yaitu Merchant Discount Rate, yaitu tarif yang dikenakan pada merchant BI. Nah, karena ini adalah gabungan kerjasama ya, salah satunya BI dengan Telkom. Jadi Telkom mengenakan tarif untuk keuntungannya. Yang pertama, merchant usaha besar, supermarket, minimarket, rumah sakit, biro travel, itu sebesar 0,7% setiap transaksi. Merchant pendidikan, seperti sekolah-sekolah itu juga bisa, namun saat ini yang dapat digunakan adalah MPM statis dari bank, belum bisa ke dompet digital. Merchant SPBU ya, di SPBU juga bisa sebesar 0,4. Lalu untuk merchant usaha mikro, kecil, merchant sosial, lembaga pemerintah itu dikenakan 0% karena untuk membantu mungkin kestabilan ekonomi ya, supaya tidak membebankan juga kepada pengusaha-pengusaha atau masjid, dinas sosial, dan lembaga pemerintah. Penjelasan kedua mengenai perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif lebih menjelaskan keinginan untuk mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang diperlukan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan yang maksimal. Perilaku konsumtif yaitu perilaku individu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologis di dalam kehidupan yang ditunjukkan untuk mengkonsumsi secara berlebihan atau pemborosan yang tidak terencana terhadap barang dan jasa yang kurang atau tidak diperlukan. Menurut Erich Fromm, mendefinisikan perilaku konsumtif sebagai perilaku membeli barang yang berlebihan sebagai usaha untuk mendapat kesenangan dan kebahagiaan yang bersifat semu atau tidak pasti. Lebih lanjut, ia juga menambahkan bahwa seorang yang dikatakan konsumtif itu apabila memiliki barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan secara berlebihan hanya yang diinginkan saja dan untuk menunjukkan status dirinya. Menurut Sumartono, konsumtif adalah tindakan menggunakan sesuatu produk secara tidak tuntas, artinya produk yang belum habis sudah dibeli kembali, padahal yang sebelumnya belum habis. Seorang telah menggunakan produk jenis yang sama dari merek yang lain atau membeli barang karena adanya hadiah yang ditawarkan untuk membeli suatu produk karena banyak yang menggunakan produk tersebut. Bila ditarik kesimpulan dari beberapa penjelasan mengenai perilaku konsumtif di atas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud perilaku konsumtif dalam konteks penelitian ini adalah perilaku membeli dan menggunakan barang yang berdasarkan faktor keinginan tanpa mempertimbangkan manfaat dari barang tersebut, yang bertujuan untuk memberikan kepuasan dalam dirinya. Kemudian terbentuknya perilaku konsumtif pada mahasiswa tidak lagi berdasarkan faktor kebutuhan. Ada ciri-ciri terbentuknya perilaku konsumtif tersebut, yaitu pertama, seorang mahasiswa mudah terpengaruh oleh rayuan seorang penjual. Yang kedua, mudah terbuai dengan iklan, terutama kalau ada diskon, serta melihat dari packaging yang dihias menarik, lucu, dan unik. Yang ketiga, tidak berpikir hemat. Dan terakhir, kurang realistis dan mudah terbujuk atau impulsif. Menurut pandangan Al-Quran dan As-Sunnah yang diterangkan terkait perilaku konsumsi kepada seluruh umat manusia, untuk selalu menggunakan dan memanfaatkan seluruh karunia yang telah Allah berikan agar kehidupan selalu diberkahi. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah,
Manusia selalu dihimbau untuk memakan dan meminum secukupnya. Hal ini dikarenakan Allah tidak senang terhadap orang yang berlebih-lebihan dan untuk selalu memberikan kelebihan yang dia miliki terhadap saudaranya. Tujuan perilaku konsumsi dalam Islam, di mana seorang konsumen akan lebih mempertimbangkan maslahah atau kebaikan daripada kepuasan. Pencapaian maslahah merupakan tujuan dari syariat Islam atau maqasid syariah. Perilaku konsumsi atau tujuan dari perilaku konsumsi dalam Islam yang pertama yaitu maslahah dalam konsumsi cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan maslahah yang maksimum. Artinya, kita itu mengkonsumsi hal-hal yang baik dan halal, maka akan mendapatkan keberkahan yang diperoleh. Kemudian yang kedua, hukum utilitas. Mengonsumsi suatu barang atau jasa secara terus-menerus akan menambahkan nilai kepuasan yang diperolehnya akan semakin menurun. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Yang pertama, pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, dan persepsi risiko terhadap keputusan menggunakan uang elektronik atau QRIS pada mahasiswa, yang ditulis oleh Hutami Aningsi, Endang M. Sasmita, dan Bidasari. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Ikra ITH Ekonomika Vol 4 nomor 1 bulan Maret 2021. Metode penelitian mereka ini studi kausal dengan pendekatan kuantitatif. Dan di pembahasannya, berdasarkan pengeluaran per bulan menggunakan uang elektronik responden dengan pengeluaran terbanyak sebesar 500.000, yaitu sebanyak 38 mahasiswa, hasil UJT-nya yaitu HA1 diterima dengan nilai signifikansinya sebesar 0,00 lebih kecil dari nilai A, sama dengan 0,05. Dan T hitung 6,482 lebih besar dari T tabel 1,998. Artinya persepsi manfaat berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan menggunakan uang elektronik berbasis QRIS. Yang kedua, HA2 diterima dengan nilai signifikansinya sebesar 0,025 lebih kecil dari nilai A sama dengan 0,05. Dan T hitung 2,296 lebih besar dari T tabel 1,998. Artinya, persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan penggunaan uang elektronik berbasis QRIS. Nah, yang ketiga ada HA diterima dengan nilai signifikansinya sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai A 0,05 dan T hitungnya 4,91 lebih besar dari T tabel 1,998. Artinya persepsi risiko berpengaruh positif secara signifikan terhadap keputusan menggunakan uang elektronik berbasis QRIS. Nah, selanjutnya ada saran. Saran dari kami yaitu penulis dapat menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat dalam jurnal dan berapa persen responden yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini disarankan untuk dicantumkan untuk referensi kita sebagai mahasiswa. Ya, gapnya yaitu pada jurnal ini penulis belum mencantumkan hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan kepada responden dan juga presentasi hasil olah data dari kuesioner tersebut. Metode penelitian bab 3. Jadi metode penelitian menurut Dukeshire atau Jennifer Turlow. Jadi research ini merupakan penelitian secara sistematis dalam mengumpulkan data mempresentasikan hasil tersebut. Jadi terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, kemudian data, tujuan, dan kegunaan tertentu. Jadi metode penelitian yang akan dilakukan adalah metode penelitian kuantitatif. Yang tujuan penelitian ini menafsirkan serta menurunkan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi pada observasi yang dilakukan pada saat observasi atau penyebaran angket. Mengenai analisis penggunaan QRIS untuk belanja terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Jadi kita akan melihat apakah penggunaan QRIS ini berpengaruh untuk sifat perilaku konsumtif yang berlebihan pada mahasiswa. Jadi untuk samplingnya kita menggunakan pendekatan purposive sampling, yaitu metodologi pengambilan sampel secara acak di mana kelompok sampel ditargetkan memiliki atribut-atribut tertentu, yaitu metode ini dapat digunakan pada banyak populasi tetapi lebih efektif ukuran sampel lebih kecil dan populasi yang lebih homogen. Kemudian objek penelitian yang akan disebabkan angket adalah mahasiswa Universitas Cendekiap di Tama. Lokasi penelitian dilakukan di Universitas Cendekiap di Tama, Tangerang. Objek penelitian ini adalah perilaku konsumtif mahasiswa. Jadi pertama populasi
adalah keseluruhan subjek yang akan diukur atau merupakan unit yang akan diteliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi ini juga bisa diartikan bukan hanya orang tetapi juga objek-objek benda alam lainnya. Selain itu, populasi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki dalam subjek tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa UCA yang berjumlah 230 orang. Sampel. Jadi penelitian kuantitatif ini bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki dalam populasi tersebut. Sampel ini diambil dari populasi yang representatif atau mewakili dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 50 orang. Jenis dan sumber data. Yang pertama, data primer, yaitu data yang diperoleh atau didapat secara langsung melalui sumber utama tanpa melalui pihak lain, dan data primer dikumpulkan dan diperoleh sendiri oleh peneliti secara langsung di tempat penelitian. Dan kemudian data penelitian ini merupakan hasil pengumpulan data yang penyebaran kuesioner secara online kepada mahasiswa Universitas Cendekia Ditama. Kemudian ada data sekunder yang berisikan sumber data penelitian diperoleh secara tidak langsung melalui pihak lain dan dari sumber yang sudah ada. Data sekunder ini umumnya berupa catatan atau laporan historis kegiatan yang telah tersusun dan dijadikan sebagai bukti. Kemudian data sekunder dalam penelitian ini merupakan data informasi yang diperoleh dari jurnal, skripsi, artikel, penelitian terdahulu yang relevan dipublikasikan website dan dokumentasi lainnya berkaitan dengan tema penelitian. Definisi operasi variabel. Yang pertama, variabel X-nya ada penggunaan QRIS, kemudian definisi operasi variabelnya, kemudian penggunaan uang elektronik atau QRIS. Indikatornya yang pertama ada mudah dipelajari, kedua fleksibel, tiga mudah dapat mengontrol pekerjaan, 4 mudah digunakan. Skala pengukuran Likert. Kemudian sedangkan variabel Y-nya perilaku konsumtif, yaitu sesuatu keinginan untuk mengkonsumsi barang yang kurang diperlakukan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan secara maksimal. Indikator yang pertama tidak mempertimbangkan fungsi kegunaan, yang kedua mengonsumsi keinginan daripada kebutuhan, yang ketiga tidak ada skala prioritas. Skala pengukuran menggunakan Likert. Sekian dari presentasi kelompok kami mengenai bab 1 sampai bab 3 tentang penelitian kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.